Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-14. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kakek tua berjenggot biru melesat ke arah rombongan Panji Watu Gunung. Tapak malaikat segera menyongsong. Serangan tinju racun biru beradu dengan tapak malaikat berlangsung seru karena keduanya memiliki kemampuan kanuragan berimbang. Racun biru mencoba mencari celah. Tangan kirinya memukul dada tapak malaikat. Namun pendekar golongan putih itu mampu menghindar sambil melayangkan jurus tapak kilatnya ke arah perut racun biru. Racun biru kaget dan menghantam tangan tapak malaikat. Benturan keras membuat mereka berdua mundur selangkah. Tangan racun biru terasa sakit seperti pecah, sedangkan tapak malaikat hanya kesemutan. Racun api tak mau jadi penonton, segera menyabetkan senjatanya yang berupa cakar besi. Panji Watu Gunung segera menurunkan tubuh Dewi Tunjung Biru. Dinda Anggarawati, jaga Dewi Tunjung Biru, usai berkata, Panji Watu Gunung mencabut pedang naga api dan menghadang racun api. Panas pedang naga api segera menyelimuti udara. Panji Watu Gunung menggunakan jurus pedang tanpa bayangan menangkis cakar racun api. Sewaktu dua senjata bertemu, percikan bunga api keluar. Tring racun api terkejut bukan main saat satu jari cakar besinya putus dihantam pedang naga api. Kakek tua berambut merah segera mundur 2 tombak ke belakang. Gila, pedang apa itu? Sampai cakar besiku rompal, batin racun api. Kenapa mundur Pak Tua? Ayo maju, teriak Watu Gunung. Bedebah, ku bunuh kau, geram racun api sambil melempar jarum kecil berwarna merah ke arah Panji Watu Gunung. Dengan cepat Panji Watu Gunung memutar pedangnya dan menangkis jarum beracun. Kau seperti anak kecil bermain lempar gundu Pak Tua, ejek Panji Watu Gunung berhasil membuat racun api marah besar. Keparaat, ku antar nyawamu ke neraka. Racun api melesat cepat menyabetkan cakar besinya ke dada Watu Gunung. Namun pemuda itu dengan tenang melompat ke samping sambil membabat perut racun api. Merasa angin panas menerjang ke perut, racun api melompat mundur. Panji Watu Gunung tak membuang waktu, segera melompat mengeluarkan jurus pedang 1000 bayangan yang membuat pedangnya terlihat menjadi banyak. Racun api berusaha menangkis semua serangan, tapi karena banyaknya serangan, tak semua bisa dihentikan. Satu tusukan pedang naga api berhasil menusuk dada racun api tembus ke punggung. Kakek tua berambut merah itu melotot sesaat, lalu diam tak bergerak lagi. Racun api tewas seketika. Panji Watu Gunung segera mencabut pedang naga apinya dan menuju arah Dewi Anggarawati. Racun biru melihat kakak seperguruannya tewas, segera melesat ke Panji Watu Gunung sambil menyabetkan pedang yang belum dia gunakan saat melawan tapak malaikat. Angin dingin tenaga dalam menderu kencang menerabas ke arah Watu Gunung. Segera dia menangkis dengan ujung pedang di bawah dan 2 tangan memegang gagang pedang di atas kepala. Angin dingin terpotong menjadi 2 bagian dan menghantam anggota Kalajengking Biru. 2 anggota Kalajengking Biru tewas. Tapak malaikat yang ditinggal pergi racun biru, segera bergegas menuju Dewi Tunjung Biru dan menggendongnya. Racun biru langsung merangsek maju, dan menyabetkan pedangnya dengan cepat. Namun ajian sepi angin tingkat tinggi Watu Gunung benar-benar luar biasa. Gerakan Watu Gunung lincah menghindari sabetan pedang, dan lemparan jarum beracun serta memberikan serangan balik cepat yang membuat lawan kelabakan. Racun biru mencoba menyabet kaki Watu Gunung. Pemuda itu dengan gerakan cepat melompat ke atas,
menghujam ke kepala kakek tua berjenggot biru yang membuat racun biru terpaksa berguling ke tanah. Panji Watu Gunung segera melompat mundur saat racun biru melempar jarum kecil berwarna biru. Pemuda itu segera memutar pedangnya, menangkis jarum beracun keji. Aku harus cepat sebelum anggota kalajengking biru semakin banyak di sini, batin Panji Watu Gunung sambil melirik pengepung yang semakin banyak. Saat menjejak tanah, Panji Watu Gunung segera melompat ke atas. Tebasan pedang dewa, ciat, sabetan pedang naga api berwarna merah menyala menerabas ke arah racun biru yang baru berdiri. Kakek tua berjenggot biru itu hanya bisa pasrah saat sabetan pedang naga api telak menghajar dadanya. Racun biru tewas dengan dada terpisah. Melihat racun biru tewas mengenaskan, anggota kalajengking biru ciut nyalinya. Ayo kakang kita mundur. Sementara Panji Watu Gunung dan rombongannya terkepung di gerbang barat, pasukan aku Watu Galuh sudah merangsek maju ke gerbang selatan perguruan kalajengking biru. Dengan kemampuan pil penawar racun dari tabib putih, pasukan Watu Galuh benar-benar hebat. Anggota kalajengking biru yang semula mengunggulkan racunnya, mampu ditahan seimbang oleh pasukan aku Watu Galuh. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Kalajengking hitam bahkan terluka dalam cukup parah saat melawan bekel Setiaka. Sementara racun tua menghadapi tabib putih. Nenek racun yang licik memilih kembali ke bangunan utama melaporkan kejadian. Maaf pemimpin, pasukan Watu Galuh yang menyerang ke sini ternyata dibantu tabib putih. Mereka mendapat obat penawar racun, sehingga bisa berimbang melawan anggota kita, lapor nenek racun. Kurang ajar, tabib keparat itu selalu merusak rencana kita. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, teriak tangan kalajengking geram. Tiba-tiba seorang anggota kalajengking biru berlari ke arah tangan kalajengking. Lapor pemimpin, racun biru dan racun api sudah tewas dibunuh penyusup. Mereka juga sudah membebaskan Dewi Tunjung Biru. Bedebah, siapa yang berani melakukannya? Tangan kalajengking semakin murka. Seorang pemuda berpedang merah seperti api pemimpin, jawab si pelapor. Jangan-jangan dia pemuda yang menghebohkan dunia persilatan dengan membantai Mahesa Rangkah di gelang-gelang kemarin. Apa hubungannya dengan Watu Galuh? Ah, tapi tidak mungkin, batin nenek racun. Pemimpin, kalau boleh saran, sebaiknya kita atasi para penyusup tengik itu lebih dahulu. Sebab di sana ada cucu aku Watu Galuh. Mereka tidak berani kalau kita sandera cucu pemimpin mereka, ucap nenek racun. Sepertinya itu ide yang bagus. Ayo kita kejar penyusup keparat itu. Tangan kalajengking dan nenek racun melesat menuju gerbang barat. Di gerbang barat, puluhan mayat anggota kalajengking biru tergeletak begitu saja. Rombongan Panji Watu Gunung hampir mendekati gerbang barat saat tangan kalajengking dan nenek racun tiba. Tangan kalajengking murka melihat mayat-mayat anggotanya bergelimpangan. Keparat, akan kubunuh kalian, teriak tangan kalajengking sambil melesat cepat ke arah pria berpedang merah seperti api. Panji Watu Gunung merasa nyawanya terancam saat angin dingin pukulan tangan kalajengking mengarah ke lehernya. Segera melompat 2 langkah ke kiri. Dengan cepat dia menghantam tangan kanan dari tangan kalajengking yang berwarna biru gelap seperti capit tonggeng. Des, kulit tangan itu sangat keras. Panji Watu Gunung dan tangan kalajengking bertarung jarak pendek dengan jurus silat untuk mengukur kemampuan bela diri. Panji Watu Gunung melompat ke udara, kemudian menukik turun dan memukulkan tangannya bertubi-tubi. Tangan kalajengking menangkis dengan lengannya. Watu Gunung memutar tubuh, mengarahkan tendangan pada dada, namun lagi-lagi tangan kalajengking menangkis dengan kedua lengannya. Kedua orang pendekar tangguh lalu mundur 2 langkah mempersiapkan senjata. Watu Gunung mencabut pedang naga api, sedangkan tangan kalajengking mengeluarkan sepasang pedang berbentuk capit tonggeng berwarna biru gelap tanda mengandung racun keji. Sementara itu, begitu tangan kalajengking bertarung dengan Panji Watu Gunung, nenek racun melesat ke arah tapak malaikat yang menggendong Dewi Tunjung Biru. Belum sempat menyentuh, 2 pisau terbang mengancam leher wanita tua itu.
nenek racun berbalik menghindar, namun pisau terbang itu seolah punya nyawa, melayang-layang di udara menyambar ke nenek racun. Wanita tua itu bahkan harus berguling ke tanah untuk menghindari tikaman pisau terbang. Tampak Anggarawati tersenyum tipis sambil memutar-mutar tangannya, mengendalikan pisau terbangnya. Ratna Pitaloka melompat maju, pedang bulan kembar tergenggam erat di kedua tangannya. Anggarawati, mundur, nenek peot itu bagianku, lindungi Tuan Tapak Malaikat dan Sandera. Anggarawati mengangguk, dan segera mundur sambil terus menghabisi anggota Kalajengking Biru. Nenek racun mengeluarkan cambuk berwarna hitam yang ujungnya terdapat pisau beracun. Pertarungan sengit segera terjadi. Nenek racun mengarahkan cambuknya ke arah dada Ratna Pitaloka. Bukannya menghindari, tapi pedang bulan kembar di tangan Ratna Pitaloka bergerak memotong cambuk. Cambuk tidak putus, malah ujung cambuk bergerak cepat mengancam leher Ratna Pitaloka. Ratna Pitaloka menunduk sesaat sebelum ujung cambuk mengenainya, lalu memutar tubuhnya dan pedang di tangan kiri menyabet kaki nenek racun. Nenek racun segera melompat ke udara dan cambuknya ditarik. Ratna Pitaloka tidak membiarkan nenek racun turun, langsung melesat membabat perut. Nenek racun merasakan angin dingin mengincar perut, menangkis dengan cambuk. Blar! Ledakan keras terjadi saat benturan pedang dan cambuk membuat Ratna Pitaloka dan nenek racun sama-sama mundur 2 langkah. Gadis tengik, sebutkan namamu supaya aku tahu siapa yang kukirim ke neraka malam ini. Nenek racun berteriak gusar. Memang kau mampu, nenek peot, coba saja kalau bisa. Pedang bulan kembar, ku siap mencabut nyawamu, sahut Ratna Pitaloka sengit. Pedang bulan kembar? Apa hubunganmu dengan tangan api dari padas putih? Nenek racun terkejut. Kau kenal guruku, aku bisa lebih cepat membunuhmu kalau kau kenal. Ratna Pitaloka tersenyum mengejek. Hehehe, nenek racun tertawa. Jangan jumawa, gadis tengik, pemilik pedang itu sebelumnya. Saraswati, adik tangan api, tewas terkena racunku, hihihi. Kebetulan sekali, sekalian aku membantu guru membalas dendam. Usai berkata demikian, Ratna Pitaloka segera menyiapkan kuda-kuda dan memusatkan tenaga dalam pada sepasang pedang kembar. Cahaya kekuningan redup bersinar di pedang berbentuk bulan sabit milik Ratna Pitaloka. Nenek racun terkesima dengan perubahan itu dan segera sadar bahwa lawannya menyiapkan jurus andalan. Dia segera memutar-mutar cambuknya. Angin dingin bercampur racun hitam segera menderu-deru. Ratna Pitaloka secepat kilat menyabetkan pedang kembarnya menyilang ke arah nenek racun. Jurus ke-10 pedang Dewi Bulan, sabit Dewi Bulan. Hiyat, angin sejuk bercampur sinar kekuningan menyilang menyerbu ke nenek racun yang juga melecut cambuknya. Cambuk malaikat racun, ciat, angin dingin bercampur racun hitam segera menyongsong sinar kekuningan dari pedang kembar Ratna Pitaloka. Duar. Sinar kekuningan tetap melesat maju ke arah nenek racun. Wanita tua itu segera menahan sinar kekuningan dengan kedua tangan memegang cambuk. Kuatnya sinar dari pedang kembar Ratna Pitaloka mendorong tubuh wanita tua itu. Darah segar mulai mengalir tanda luka dalam karena tenaga dalamnya mendekati batas. Akhirnya tubuh tua itu terpental ke belakang dan menghantam tanah. Darah segar muncrat dari mulut nenek racun. Tak lama kemudian nenek racun itu diam dan tak bergerak lagi. Sekar Mayang dan Dewi Kipas Besi yang masih bertarung dengan anggota Kalajengking Biru yang jumlahnya semakin sedikit. Panji Watugunung melesat cepat, menggunakan ajian sepi angin tingkat tinggi. Gerakannya bagai menghilang lalu muncul tiba-tiba membuat tangan Kalajengking mulai kerepotan. Tebasan pedang naga api mengincar perut. Pedang capit kembar di tangan kanannya segera menangkis, dan pedang di tangan kiri menusuk ke arah dada. Belum sempat pedang capit menyentuh dada, Watugunung melompat ke atas tangan Kalajengking dan menendang keras punggung lelaki itu. Buk, punggung pemimpin sementara perguruan Kalajengking Biru itu seperti patah. Darah mulai mengalir dari sudut bibir tangan Kalajengking. Dengan geram dia menghapusnya. Selama ini, tidak ada lawan yang mampu bertarung dengannya lebih dari 20 jurus.
Tapi melawan Watu Gunung dia sudah mengeluarkan hampir 100 jurus, tapi pemuda di hadapannya sama sekali tidak terlihat letih. Nafas pemuda itu masih teratur, dan dia mulai ngos-ngosan. Pemuda laknat, sebelum ku cabut nyawamu, katakan siapa kau dan dari mana asalmu? Baiklah agar kau tak mati penasaran. Aku Watu Gunung dari Padepokan Padas Putih. Orang-orang memanggilku pendekar pedang naga api. Jawab Watu Gunung seraya menata kuda-kudanya. Keparat ini dari Padas Putih rupanya, batin tangan Kalajengking. Aku sudah mengatakan namaku. Sekarang bersiaplah untuk berangkat menyusul nenek peot yang di sana, ujar Panji Watu Gunung sambil menunjuk nenek racun yang tewas di kejauhan. Tangan Kalajengking semakin geram melihat itu. Pedang capit kembarnya segera diayunkan ke arah Panji Watu Gunung. Serangkum angin berhembus kencang disertai pekat racun keji. Panji Watu Gunung segera melompat dan bersalto di udara menghindari serangan tangan Kalajengking sambil mengayunkan pedang naga apinya. Jurus ke-9 pedang tanpa bentuk, pedang pembasmi iblis. Cahaya kemerahan berhawa panas meluncur cepat ke arah tangan Kalajengking. Duar, sinar kemerahan menghantam tanah. Tangan Kalajengking yang bisa menghindar masih terseret gelombang angin berhawa panas hingga 1 tombak, kulitnya panas bagai terbakar. Belum sempat berdiri sempurna, Panji Watu Gunung mengayunkan kembali pedang naga apinya dengan jurus pedang pembasmi iblis. Tangan Kalajengking tak sempat menghindar, hanya mampu menangkis dengan pedang capit kembarnya. Benturan keras itu melempar tangan Kalajengking ke belakang. Belum sempat berhenti, tiba-tiba bayangan hitam melesat memukul dada tangan Kalajengking dengan tapak dewa api tingkat tinggi. Blam, tangan Kalajengking tewas seketika dengan dada gosong seperti terbakar api, tubuhnya melayang menghantam tanah. Panji Watu Gunung melihat sebentar ke arah mayat tangan Kalajengking, lalu melesat ke arah gerbang barat. Setelah dekat, Panji Watu Gunung segera menghantam pintu gerbang barat perguruan Kalajengking biru dengan tapak dewa api. Duar, gerbang barat hancur berkeping-keping. Dewi Kipas Besi melihat jalan keluar terbuka, segera meniup peluit bambu. Prit, rombongan Panji Watu Gunung segera melesat mundur melewati hutan kecil. Anggota Kalajengking biru yang tersisa tak berani mengejar. Melihat pemimpin mereka tewas, nyali bertarung mereka sudah lenyap. Sementara itu, di gerbang selatan begitu mendengar peluit bambu, Aku Watu Galuh menarik mundur pasukannya. Racun tua yang sudah terlalu letih bertarung, memilih membiarkan mereka pergi. Ular racun dan Kalajengking biru terluka meski tidak terlalu parah. Dalam pertarungan itu, separuh anggota Kalajengking biru yang di markas pusat perguruan tewas. Sedangkan dari pihak Akuwu, 2 wakil bekel tewas. Bekel Setiaka juga terluka dalam. Dari 300 pasukan, hanya 120 yang berhasil mundur. Kakang, berhenti. Ada apa Dinda Anggarawati? Tanya Panji Watu Gunung sambil terus bergerak. Aku capek Kakang. Kan Kakang tahu sendiri aku ilmu meringankan tubuhku paling rendah. Anggarawati tersenyum dan mengelap keringat mengalir di keningnya. Dewi Anggarawati memang bergerak paling belakang di rombongan. Panji Watu Gunung segera mengerti. Dia menyambar pinggang Anggarawati dan menggendongnya, terus melesat mengejar kawan-kawan di depan. Anggarawati tersenyum lebar mendapat perhatian calon suaminya. Dia malah menyenderkan kepalanya ke dada Watu Gunung. Ratna Pitaloka melengos tanpa berkata apa-apa. Situasi belum aman sepenuhnya. Sebisa mungkin berusaha untuk tenang. Sekar Mayang berdecak kesal dalam hati. Putri manja itu benar-benar mengesalkan. Rombongan terus bergerak sampai di ujung hutan kecil tempat menambatkan kuda mereka. Mereka berhenti, memeriksa keadaan sekitar. Setelah merasa keadaan aman, mereka segera melompat ke atas kuda mereka masing-masing, lalu memacu kuda mereka meninggalkan hutan kecil. Dewi Tunjung Biru yang masih pingsan tetap di pengawasan tapak malaikat. Malam itu bulan purnama, sangat membantu mereka bergerak dalam kegelapan malam. Menjelang pagi mereka sudah sampai di perkemahan prajurit Pakuwon Watu Galuh. 20 prajurit penjaga perkemahan segera membungkuk hormat saat mereka masuk.
Dewi Tunjung Biru langsung dibawa ke tenda besar Akuwu Watugaluh. Dewi Kipas Besi menjaganya. Sementara tapak malaikat dan Panji Watu Gunung berjaga-jaga. Ratna Pitaloka, Sekar Mayang dan Dewi Anggarawati setelah berganti baju memilih untuk beristirahat karena semalam suntuk mereka tidak tidur sama sekali. Pagi menyapa hutan kecil itu, dari kejauhan nampak Akuwu Watugaluh dan pasukannya bergerak menuju perkemahan. Begitu sampai di perkemahan, Akuwu Watugaluh segera berlari menuju tenda besar. Tabib Putih dan Bekel Setiaka mengikuti langkah sang Akuwu. "Cucuku, bagaimana keadaannya?" tanya Akuwu Hangga Amarta cemas setelah Tabib Putih memeriksa keadaannya. "Gusti Putri baik-baik saja Tuanku, dia hanya luka luar, saya sudah memberikan obat." "Tuanku tenang saja," ujar Tabib Putih sambil merapikan kotak obatnya. Wajah kakek tua itu lega. "Kikuwu, sekedar saran, banyak prajurit Pakuwon Watugaluh terluka. Kita hanya bisa bergerak lambat. Sebaiknya kita beristirahat dan berangkat setelah tengah hari." Tapak malaikat angkat bicara. "Benar Kikuwu, aku setuju pendapat Tuan Tapak Malaikat. Setelah tengah hari kita harus segera pergi dari sini. Aku khawatir serangan balasan dari Kalajengking Biru jika kita berlama-lama di sini," timpal Panji Watu Gunung. Akuwu Watugaluh setuju pendapat mereka, segera memerintahkan prajuritnya untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk kembali ke Pakuwon Watugaluh. Panji Watu Gunung segera bergegas menuju tenda tempat peristirahatannya. Setelah tengah hari, pasukan Akuwu Watugaluh bergerak meninggalkan perkemahan. Dewi Tunjung Biru sudah sadar, tapi masih lemah. Dia di kereta kuda bersama Dewi Kipas Besi. "Dewi Kipas Besi, siapa pemuda itu?" tanya Dewi Tunjung Biru melihat seorang pemuda berkuda yang sedang berbicara dengan kakeknya. "Dia Panji Watu Gunung, sang pendekar pedang naga api. Dia sungguh hebat, tangan Kalajengking yang terkenal sakti tewas di tangannya. Aku dengar dia dari Padepokan Padas Putih." "Apa Gusti Putri tidak mengenalnya?" tanya Dewi Kipas Besi. "Watu Gunung, sepertinya tidak asing." Batin Dewi Tunjung Biru mencoba mengingat-ingat sesuatu. "Ah iya, dia murid Empu Sakri, adik seperguruan guruku. Aku pernah bertemu beberapa kali dengannya Dewi," jawab Dewi Tunjung Biru. Wajahnya langsung berbinar-binar. Dewi Kipas Besi mengernyitkan keningnya, merasa aneh dengan perubahan wajah cucu Akuwu Watugaluh. Menjelang sore rombongan berhenti di Wanua tepi Sungai Brantas. Mereka menyeberang menggunakan perahu yang sudah disiapkan sebelumnya. Senja mulai turun saat rombongan Akuwu Watugaluh memutuskan untuk beristirahat di Pakuwon Tamwelang. Karena Akuwu Watugaluh bersahabat dengan Akuwu Tamwelang, mereka menuju istana Pakuwon. Akuwu Watugaluh satu angkatan dengan Akuwu Tamwelang, Tunggul Seto. Mereka dulu adalah orang-orang pilihan Kahuripan saat berhasil menumpas pemberontak Ratu Hitam dari selatan. Bisa dikatakan mereka bersahabat baik meski kini di dua wilayah berbeda akibat pemecahan kerajaan Kahuripan. Tunggu Seto sangat gembira ketika rombongan pasukan Watugaluh bermalam di istana Pakuwon Tamwelang. Lelaki sepuh itu begitu repot menyiapkan jamuan untuk sahabat lamanya. Usai bersantap, beberapa orang sudah undur diri. Kakang Kuwu Hangga Amarta masih hebat rupanya, mampu menyelamatkan nyawa cucu kesayangan dari perguruan Kalajengking Biru, puji Tunggul Seto tulus. "Adik Seto, aku sudah tua, tak bisa berbuat banyak tanpa bantuan yang muda," Akuwu Watugaluh menjelaskan. "Maksud Kakang, tolong jelaskan pada adikmu yang bodoh ini," sahut Tunggul Seto. "Mari ku perkenalkan. Ini pendekar pedang naga api yang terkenal itu. Di belakangnya adalah pengikutnya. Itu Tapak Malaikat, Dewi Kipas Besi dan Tabib Putih." Semua orang yang disebut berdiri dan membungkuk hormat. Kakang Hangga sungguh hebat, mampu mengumpulkan tenaga hebat dan menarik pendekar bernama besar untuk membantu, puji Tunggul Seto. Mereka lalu tertawa bersama, seperti mengenang masa lalu. Setelah beberapa saat bercakap-cakap, Panji Watu Gunung pamit untuk beristirahat. Usai membungkuk hormat, mereka bergegas menuju kamar yang sudah disiapkan.
Kakang Watu Gunung, langkah Panji Watu Gunung saat mau masuk kamar terhenti mendengar ada yang memanggil. Pria tampan itu menoleh ke arah suara. Tunjung Biru, sedang apa kau di sini? Menunggu Kakang Watu Gunung, jawaban Tunjung Biru membuat Watu Gunung mengernyitkan keningnya. Wajah cantik Tunjung Biru masih terlihat pucat. Aku tahu Kakang yang membebaskanku dari penjara Kalajengking Biru. Makanya aku ingin berterima kasih kepada Kakang Watu Gunung secara pribadi, sambung Tunjung Biru seraya berjalan mendekatinya. Dewi Tunjung Biru bermaksud mencium Panji Watu Gunung, wanita cantik berjinjit. Mau apa kau? Suara keras dari ujung lorong mengagetkan mereka. Sekar Mayang mendelik tajam ke arah Tunjung Biru. Dia sangat kesal ada perempuan yang mencoba mendekati Panji Watu Gunung. Kakang Watu Gunung dia, Tunjung Biru mengerutkan keningnya. Sekar Mayang, sedang apa kau di situ? Ujar Watu Gunung melihat selir keduanya berjalan mendekatinya. Sedang mengawasi calon suamiku dari gangguan lalat-lalat gatal yang ingin mendekat, ketus Sekar Mayang sambil mendelik matanya ke arah Tunjung Biru. Dengan sengaja, dia segera memeluk tubuh Panji Watu Gunung di hadapan Tunjung Biru dan memandang dengan tatapan mengejek. Tunjung Biru muram, ingin sekali dia menghajar perempuan yang memeluk tubuh Panji Watu Gunung. Dari beberapa pertemuannya dulu, Tunjung Biru memang menyukai murid Empu Sakri itu. Ditambah lagi pria itu menyelamatkan nyawanya. Tunjung Biru benar-benar jatuh hati pada Panji Watu Gunung. Siapa dia Kakang Watu Gunung? Tunjung Biru menahan emosi. Apa kau lupa murid bungsu Empu Sakri? Watu Gunung balik bertanya. Tunjung Biru mencoba mengingat-ingat, lalu berseru. Oh si kucing liar itu ya? Apa katamu? Hei jaga mulutmu ya, kalau tidak, geram Sekar Mayang. Apa? Kamu kira aku takut padamu? Tunjung Biru tak kalah galak. Dia geram melihat perempuan itu memeluk tubuh Panji Watu Gunung. Rasa cemburunya sudah mencapai puncak. Kakang, apa dia calon istrimu? Tanya Tunjung Biru. Memang iya. Terus apa masalahnya denganmu? Jawab Sekar Mayang sambil mengejek Tunjung Biru dengan semakin mengeratkan pelukannya. Aku tidak tanya kau kucing liar. Tunjung Biru semakin panas. Aku mewakilinya putri bodoh, Sekar Mayang tak mau kalah. Sudah diam kalian, teriak keras Panji Watu Gunung seketika menghentikan adu mulut Dewi Tunjung Biru dan Sekar Mayang. Dua gadis itu menundukkan wajahnya, tak berani menatap wajah Panji Watu Gunung. Sekarang kita tidur, jangan berisik lagi, kalian berdua kembali ke tempat masing-masing, ujar Panji Watu Gunung tegas. Sekar Mayang segera berjinjit mencium pipi lelaki tampan itu, dan mendorongnya masuk. Dari luar Sekar Mayang menutup pintu kamar Panji Watu Gunung sambil berkata, "Selamat beristirahat Kakang." Tunjung Biru masih belum beranjak dari tempatnya berdiri. Sekar Mayang lalu mendekatinya. "Jangan mimpi kau bisa mendekatinya." Dewi Tunjung Biru menatap wajah Sekar Mayang. "Kenapa?" Sekar Mayang hanya tersenyum tipis dan berbalik menuju kamarnya sambil berkata, "Sudah ada 3." Dewi Tunjung Biru bergegas mengejar Sekar Mayang yang mau masuk ke kamar. "Hei, apa maksud ucapanmu kucing liar?" Tunjung Biru penasaran. Sekar Mayang hanya tersenyum tipis. "Kau sungguh-sungguh mau tahu?" Dewi Tunjung Biru mengangguk. "Mari ikut aku putri bodoh, supaya kau sedikit lebih pintar," ajak Sekar Mayang seraya menarik tangan Dewi Tunjung Biru. Sesampainya di kamar Dewi Anggarawati, Sekar Mayang mengetuk pintu. "Tok-tok, Anggarawati, kau sudah tidur?" teriak Sekar Mayang. Langkah kaki terdengar lalu pintu kamar terbuka. "Ada apa Kang Bok? Mengganggu waktu istirahatku saja," Anggarawati menggerutu. "Cih, kalau bukan masalah Kakang Watu Gunung, mana sudi aku mengetuk pintu kamarmu," ganti Sekar Mayang mendelik tajam ke arah Anggarawati. "Hah, ada masalah apa dengan Kakang Watu Gunung?" Pupil mata Anggarawati segera melebar. Kantuk yang tadi menggelayut di mata indahnya mendadak sirna begitu saja. "Tuh ada yang mau tanya tentang Kakang Watu Gunung," Sekar Mayang menunjuk Tunjung Biru. "Ya sudah, jangan di pintu kamar.
Ayo masuk, Anggarawati tersenyum dan mempersilahkan mereka duduk di kursi dalam kamar. Karena cuma ada 2 kursi, Anggarawati memilih duduk di tepi ranjang. Putri bodoh, sekarang coba kau tanyakan apa yang pengen kau tahu, ucap Sekar Mayang sambil melirik ke Tunjung Biru. Dewi Tunjung Biru menghela nafasnya. Maaf mengganggu istirahat kalian. Tapi aku ingin tahu apa sebenarnya maksud sudah ada 3 saat kucing liar ini bilang jangan coba mendekati Kakang Watu Gunung. Dewi Anggarawati dan Sekar Mayang saling berpandangan sejenak lalu setelah mendapat kerlingan mata dari Sekar Mayang, Anggarawati tersenyum simpul. Begini maksudnya, Kakang Watu Gunung itu sudah ada 3 gadis yang mendekatinya dan resmi diakui oleh ayahnya sebagai calon menantu. Apa? Teriak Tunjung Biru seketika. SSSTTT pelankan suaramu putri bodoh. Kau mau pembicaraan kita didengar orang luar? Sekar Mayang menaruh telunjuk di bibirnya. Ah maaf, aku tak sengaja. Lalu siapa gadis-gadis itu? Tanya Tunjung Biru kemudian. Sekar Mayang dan Anggarawati tersenyum bangga kemudian. Aku, putri manja ini dan Kang Bok Pitaloka. Apa kau pikir bisa menandingi kami bertiga? Sekar Mayang tersenyum mencibir. Tunjung Biru terkejut bukan main. Tak usah sok kaget. Kalau kau tahu ayah Kakang Watu Gunung, kau lebih kaget lagi, lanjut Sekar Mayang. Ayah Kakang Watu Gunung adalah Panji Gunung Sari, Bupati Gelang-Gelang, dan Kakang Watu Gunung keturunan darah biru karena Panji Gunung Sari itu kerabat dekat istana Kahuripan. Raja Muda Samara Wijaya di Daha adalah sepupu jauh dari Kakang Watu Gunung, timpal Anggarawati. Dewi Tunjung Biru hanya melongo mendengar berita itu. Sekarang kau paham kan maksudku putri bodoh? Tanya Sekar Mayang. Dewi Tunjung Biru mengangguk lemah. Pikirannya terguncang oleh kenyataan bahwa pemuda tampan itu adalah keturunan darah biru. Dengan langkah gontai dia menuju ke kamarnya. Malam itu semakin panjang untuk Dewi Tunjung Biru, tak sedetik pun dia bisa memejamkan matanya hingga mentari pagi menyapa Pakuwon Tamwelang. Akuwu Watu Galuh pagi itu bermaksud mengunjungi cucu kesayangannya. Sesampainya di kamar Dewi Tunjung Biru, lelaki sepuh itu tertegun. Dewi Tunjung Biru nampak seperti orang linglung, hanya duduk di atas ranjang, sinar matanya kosong menatap jendela. Buru-buru penguasa Pakuwon Watu Galuh mendekat. Nger Cahayu, ada apa? Kenapa mukamu kusut seperti itu? Ujar Hangga Amarta. Tak ada jawaban. Dewi Tunjung Biru kemudian menoleh ke kakeknya. Hiks huhuhuhuhu, tangis Tunjung Biru pecah seketika. Akuwu Watu Galuh kebingungan, dia mencoba menenangkan cucunya. Nger Cahayu, ada apa? Kap-kap jangan menangis lagi. Sudah, coba ceritakan ke kakekmu ini, siapa tahu kakek bisa membantu. Tunjung Biru segera berusaha berhenti menangis. Matanya sembab. Kek, apa salah bila aku jatuh hati pada seorang pemuda? Tidak salah Nger Cahayu. Lantas apa masalahnya? Nada tanya Akuwu Watu Galuh penuh pengayoman. Pemuda itu sudah punya istri Kek Hiks, tangis Tunjung Biru kembali pecah. Akuwu Watu Galuh terkejut bukan main mendengar perkataan cucunya. Siapa pemuda itu? Seperti apa latar belakangnya? Apa kemampuannya hingga cucuku jatuh hati kepadanya? Berbagai pertanyaan melintas di kepala lelaki tua itu. Nger Cahayu, sekarang kakek mau bertanya kepadamu, dengar baik-baik ya. Kalau kau mencintai pemuda itu, dan sudah tahu dia beristri, apa kau masih mencintainya? Dewi Tunjung Biru terdiam, menghela nafasnya. Aku tetap mencintainya Kek. Tapi bukankah tidak bisa bahagia bersama mereka? Apakah pemuda itu juga mencintai Mungger? Hangga Amarta tersenyum penuh kasih sayang. Tunjung Biru belum tahu Kek. Tapi Tunjung Biru akan memperjuangkan cinta Tunjung Biru Kek, ucap Dewi Tunjung Biru yakin. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya.
Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.